Halo guys, apa kabar? Semoga tetap sehat ya, tetap bahagia ya teman-teman ya. Tetap menjadi pribadi yang positif, dengan sikap yang positif, dengan pikiran yang positif terhadap diri sendiri, juga kepada orang lain. Oke teman-teman, kita langsung aja ya. Sesuai dengan temanya yang sudah tercantum ya teman-teman, aku mau ambil tema kali ini, apa sih yang diceritakan pasangan kamu kepada teman-temannya tentang diri kamu dan hubungan ini mungkin ya. Tapi terutama tentang diri kamu. Kita semua pasti punya teman lah ya, entah itu teman dekat, entah itu teman yang ya teman yang dipercaya lah untuk cerita gitu ya teman-teman ya. Baik laki-laki maupun perempuan, baik divine feminine maupun divine masculine, kita semua pasti memiliki setidaknya satu atau dua orang teman yang kita percaya untuk mencurahkan isi hati kita gitu ya teman-teman, baik sedih maupun senang diri kita gitu ya, baik kita bahagia maupun dalam keadaan terpuruk gitu ya. Nah ini kita bicara tentang itu, pasangan kamu cerita tentang diri kamu dan atau mungkin hubungan ini ya, kepada teman-temannya itu seperti apa sih dia bercerita tentang dirimu gitu ya teman-teman, baik divine feminine maupun maskulin. Kamu tinggal sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu dengan energi dominan kamu ya teman-teman. Ini bacaannya bebas, baik kamu yang sudah menikah maupun belum, tapi intinya kamu sudah punya pasangan ya teman-teman ya. Ini mungkin tidak akan cocok untuk semuanya, jadi tolong dipahami, tolong dimengerti ya teman-teman. Aku punya keterbatasan, tidak mungkin ya aku bisa menarik energi kalian semua di luar sana yang aku nggak tahu seberapa banyak nanti yang menonton videoku ya guys. Jadi kalau memang nggak cocok, kalau memang nggak sesuai dengan situasi kondisi kamu dan harapan kamu, ya sudah ya. Jangan terlalu dibawa perasaan, jangan marah-marah, jangan kecewa, harap bersikap bijak dan dewasa dalam menyikapi setiap tebaran kartunya dalam menonton video ini ya teman-teman. Ini sifatnya hiburan. Mungkin bisa memberikan energi positif untuk kamu, biar kamu bisa senang-senang, senyum-senyum, atau ya hal-hal yang positif aja yang kamu ambil ya teman-teman ya. Yang negatif dibuang. Oke teman-teman, pilih dengan intuisi seperti biasa ya. Pilihan satu dan pilihan kedua, pasangan kamu bercerita kepada teman-temannya tentang diri kamu dan atau hubungan ini ya. Itu seperti apa sih cerita mereka kepada teman-temannya? Ya, pilihan satu dan pilihan kedua. Mungkin nanti aku akan bacakan energinya dulu. Kalau memang energi kamu terbaca, kemungkinan akan cocok atau resonate untuk kamu. Tapi kalau memang energinya tidak terbaca, jangan dipaksakan teman-teman ya. Kalau memang nggak cocok, jangan dipaksakan. Oke, pilihan satu kita mulai ya. Halo, pilihan satu kita buka energi kamu dulu, karakteristik kamu, sifat-sifat kamu, apapun yang ada di dalam diri kamu ya teman-teman, baik kamu divine feminine maupun kamu divine maskulin. Kamu tinggal sesuaikan dengan energi dominan kamu. Kemana sih energi dominan kamu? Kamu laki-laki, perempuan, kamu sudah menikah maupun belum. Tapi intinya kamu sudah punya pasangan ya guys. Oke, kalau memang nggak cocok, pembacaannya jangan dipaksakan ya. Mungkin ini belum untuk kamu ya temanya ya. Oke. Energi kamu saat ini, karakteristik kamu, sifat-sifat kamu. Three of Pentacles. Eight of Pentacles. Ada Four of Swords. 4 pedang ya. Teman-teman, secara energi di sini kamu lagi fokus sama, mungkin beberapa dari kamu yang memilih pilihan satu, kamu lagi fokus dengan bisnis kamu lagi buka bisnis baru, atau kamu bekerja dengan orang-orang yang sudah kamu kenal sebelumnya, misalnya kamu dapat tawaran pekerjaan atau bisnis bareng sama pasangan kamu, sama keluarga pasangan kamu, sama sahabat kamu, teman kamu, keluargamu, seperti itu. Intinya di sini kamu lagi fokus kerja ya. Dari Eight of Pentacles juga sangat terlihat di sini kamu bekerja keras teman-teman. Saat ini fokus kamu kerja ya, lebih ke Pentacles, lebih ke uang gitu ya teman-teman ya. Kamu banyak berdoa, kamu banyak bermeditasi, ya semoga apa yang kamu kerjakan dalam hal finansial ya, dalam hal karir kamu, baik kamu businessman, businesswoman, kamu bekerja di suatu perusahaan gitu ya, kamu lagi banyak berdiam diri, lagi banyak berdoa, bermeditasi untuk kesuksesan karir kamu ya, kesuksesan finansial kamu gitu ya teman-teman. Di sini dari Three of Pentacles jelas terlihat di sini aku lihat banyak sekali teman-teman kamu yang percaya dengan dengan kemampuan kamu ya, secara kecerdasan kamu bisa dipercaya dalam mengolah keuangan gitu. Jadi banyak sekali yang percaya dengan kredibilitas kamu teman-teman ya.
seperti itu. Kamu pinter banget dalam manajemen keuangan gitu ya, kayaknya kelihatan di sini ya teman-teman ya. Ya beberapa dari kamu lagi buka bisnis bareng ya. Rata-rata di sini energinya aku lihat dari Three of Pentacles bersama dengan orang-orang yang percaya sama kamu tentu saja gitu ya. Banyak orang yang menghargai pendapat kamu kok teman-teman ya. Jadi terutama dalam hal karir ya, terutama dalam hal keuangan nih gitu ya, bisnis seperti itu gitu ya. Jadi apapun yang kamu katakan ya, apapun yang kamu katakan rata-rata orang yang sudah sangat percaya dengan dengan kemampuan kamu nih iya aja gitu ya. Rata-rata mereka nurut-nurut aja gitu ya teman-teman ya. Kamu pekerja keras, kamu orang yang kalau sudah fokus dengan sesuatu bukan hanya pekerjaan aja gitu ya, mungkin hobi kamu, mungkin dalam kisah cinta kamu juga, kamu kalau udah satu ya satu gitu ya, kalau dalam kisah cinta misalnya. Cuman kalau misalnya dalam hal fokus ke hobi atau pekerjaan ya, kamu orangnya sangat fokus, jadi susah sekali untuk diganggu kalau udah fokus dengan sesuatu gitu ya teman-teman ya. Kamu tipikal yang rata-rata di sini yang memilih pilihan satu, kamu tipikal seseorang yang lumayan setia sama pasangannya gitu ya teman-teman. Kamu akhir-akhir ini kamu lebih suka menyendiri, lebih suka beristirahat ya. Mungkin kamu sudah banyak bekerja keras akhir-akhir ini, beberapa waktu kebelakangan ini, jadi kamu merasa ini waktunya kamu untuk fokus sama spiritualisme kamu, dengan hubungan kamu dengan Sang Pencipta, hubungan kamu dengan alam semesta, dengan para malaikatmu, dengan para yang menjaga kamu gitu ya. Apapun kepercayaan kamu teman-teman ya, kamu sekarang lagi fokus dengan, ada beberapa yang benar-benar fokus sama karir, financial things, bisnis begitu ya teman-teman. Di sini juga mungkin beberapa waktu kebelakangan ini kamu sudah fokus sama kerjaan kamu, dengan hobi-hobi kamu, dan saat ini kamu fokus dengan sisi spiritualisme kamu. Kamu lagi banyak menyendiri lah, lagi nggak mau diganggu. Kamu lagi banyak menyendiri, kamu lagi banyak berkontemplasi, berbicara dengan dirimu sendiri gitu ya. Apa sih yang membuat jiwamu nyaman? Ya seperti itulah teman-teman ya. Dalam hal spiritualisme gitu ya, beberapa dari kamu. Oke teman-teman, kita lihat apa sih yang dibicarakan pasangan kamu kepada teman-temannya tentang diri kamu. Ya, fokusnya tentang diri kamu ya. Oke, yang dibicarakan pasanganmu tentang dirimu kepada teman-temannya, tentu saja ini kita fokusnya teman-teman yang dimaksud ini adalah teman-teman yang dia percaya ya, mungkin sahabat, mungkin teman yang cukup dekat lah gitu ya. Oke, di sini ada the tower, ada seven of pentacles, oke, two of cups, oke, the sun, dan ada eight of swords ya. Aku rapin dulu teman-teman. Oke guys, di sini ada the tower ya. Aku akan bacakan tebaran kartunya apa adanya ya guys, baik positif maupun negatif gitu ya, apa adanya, nggak ada yang aku tutup-tutupi, nggak ada yang aku lebih-lebihin ya teman-teman. Kamu ambil positifnya saja ya. Oke, dari the tower di sini jelas terlihat pasangan kamu nih sering cerita sama temennya bahwa kamu orangnya sangat emosional ya. Dari the tower di sini sangat emosional, sangat mudah marah gitu ya, marah di waktu-waktu yang tidak terduga, yang mungkin dalam situasi yang misalnya seperti ini teman-teman, kamu terlihat baik-baik saja gitu ya di hari sebelumnya, tapi ketika bertemu lagi kamu kelihatan sangat emosional, sangat menumpahkan kekesalan kamu sama pasangan kamu gitu ya. Mungkin kamu kesal sama orang lain, tapi kamu tumpahkan semuanya sama pasangan kamu gitu ya. Mungkin dia bercerita tentang itu sama temannya gitu ya. Teman-teman, masalah ini benar atau tidak, pasangan kamu bercerita tentang dirimu kepada teman-temannya, kamu tinggal tanyakan sendiri ya sama pasangan kamu, sayang, kamu cerita apa sih sama teman kamu gitu ya. Hey babe gitu ya, tanya, kamu pernah cerita apa sih tentang aku, tentang hubungan kita gitu. Kamu tinggal minta klarifikasi dari dia aja kalau dia mau cerita ya teman-teman. Ya, dari the tower di sini pasangan kamu mengatakan bahwa kamu ini adalah orang yang sangat emosional, mudah marah, orang yang tidak terduga, moody gitu ya teman-teman. Di lain waktu terlihat sangat manis hubungan kalian, terlihat kamu sangat mengasihi dia, sangat romantis, tapi di waktu yang lain ketika kalian bersama, kamu terlihat sangat cuek, kamu terlihat sangat
apa ya, penuh dengan amarah, mungkin kamu marah sama orang lain tapi kamu tumpahkan sama dia, seperti itu ya teman-teman ya. Di sini ada Seven of Pentacles. Ya, dia bercerita bahwa mungkin beberapa dari kamu ini, ya seperti tadi aku jelaskan ya teman-teman ya, beberapa dari kamu ini lagi membangun bisnis, ya, mungkin bisnis kecil-kecilan dan saat ini kamu sedang menunggu hasil dari usaha kamu, dari hasil kerja keras kamu selama ini, entah kamu pebisnis atau memang kamu seorang pegawai gitu ya teman-teman. Dia sering bercerita tentang itu sama teman-temannya. Mungkin dia meminta saran seperti itu, apa sih yang harus dilakukan kamu gitu ya. Dia bercerita nih gitu, apa sih yang harus dilakukan pacar aku nih, pasangan aku nih, kekasih aku nih, supaya usahanya lebih lancar lagi. Ya mungkin temannya dia lebih berpengalaman dalam hal itu gitu ya teman-teman. Makanya pasangan kamu ini mungkin sekedar meminta saran atau bercerita gitu ya, seperti itu. Pasangan kamu bercerita bahwa kamu ini adalah seorang yang sangat pekerja keras ya teman-teman. Dari Seven of Pentacles, saat ini kamu lagi menunggu hasil pekerjaan kamu, sesuatu yang selama ini kamu kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan tekad gitu ya teman-teman ya, dengan keyakinan gitu ya. Dari Two of Cups di sini ya, Two of Cups dan ada The Sun ya teman-teman ya. Pasangan kamu nih bercerita bahwa dia sangat mengasihi kamu ya. Hubungan ini dilandasi dengan rasa cinta, dia cinta sama kamu, kecocokan, saling memberi dan menerima, dia bahagia bersama kamu gitu ya. Ada The Sun di sini, jelas ya teman-teman. Aku tidak melebih-lebihkan, apa adanya dari Two of Cups dan ada The Sun. Dia sangat bahagia memiliki hubungan bersama kamu ya. Pasangan kamu nih ya, baik kamu divine feminine maupun divine masculine. Aku ulangin lagi teman-teman ya, baik kamu laki-laki maupun perempuan, baik kamu sudah menikah maupun kamu belum, tapi yang jelas di sini sudah punya pasangan ya teman-teman. Ya dia sangat bahagia bersama kamu. Ada Two of Cups dan ada The Sun. Dia merasa kamu mampu menerima sisi buruknya dia, begitupun sebaliknya. Ya di sini adalah hubungan yang mutual ya. Dia bercerita sama temannya nih, teman dekatnya dia gitu ya, orang yang dia percayalah jelas. Bahwa hubungan ini dia merasa sangat mutual. Ada saling memberi, saling menerima, ada cinta, ada sayang, ada love dan lust, ada gairah dan nafsu, ada gairah dan cinta di situ ya teman-teman. Aku tidak bisa pungkiri dari energi The Sun di sini ada gairah, bukan hanya cinta saja tapi ada gairah. Aku yakin yang menonton videoku di sini sudah dewasa semua ya. Jadi kamu bisa memilah-milah lah mana yang sisi positif dan mana sisi negatifnya ya. Aku jujur di sini ada love dan lust, ada gairah dan cinta di sini ya teman-teman ya. Ya seperti itu, dia banyak merasakan kecocokan sama kamu ya teman-teman ya. Di sini ada Eight of Swords. Teman-teman jujur, beberapa dari kamu, pasangan kamu ini sering overthinking ya tentang hubungan kalian. Gini teman-teman, segala hal yang berlebihan itu biasanya ya, segala hal yang berlebihan itu biasanya dalam hal apapun ya, dalam hal cinta, misalnya uang yang berlebihan juga mungkin bisa memupuk sisi ego kita yang berlebihan, kesombongan kita yang berlebihan. Pokoknya segala hal yang berlebihan, amarah, emosi, uang, cinta pun kalau berlebihan itu kan rata-rata tidak baik jatuhnya kepada diri kita kan teman-teman. Nah, beberapa dari kamu, pasangan kamu sering bercerita, sering curhat ya sama temannya bahwa dia sering overthinking sama hubungan kalian gitu ya. Saking dia cintanya sama kamu, saking dia takut kehilangan kamu ya. Aku mendengar energi di sini yang memilih pilihan satu, dia agak takut kehilangan kamu tapi jadinya overthinking. Apakah kamu merasakan hal yang sama dari dia tentang hubungan ini gitu ya teman-teman. Dari The Sun, dia ingin hubungan yang serius. Dia ingin ada hubungan yang, khususnya bagi kamu yang belum menikah, dia ingin ada hubungan yang ke jenjang lebih serius ya, pertunangan atau bahkan pernikahan gitu ya. Kalau kamu yang sudah menikah di sini, dia pengen hubungan ini long last gitu ya, sampai maut memisahkan. Tapi kadang-kadang cintanya dia yang terlalu berlebihan ini sama kamu, cintanya dia yang terlalu keinginannya dia untuk bersama kamu sampai maut memisahkan, itu berlebihan, jadi membuat dia overthinking. Hal-hal yang sebenarnya mungkin itu tidak terjadi gitu ya, ada di dalam pikiran dia sendiri gitu ya. Atau kalau dari The Tower di sini aku lihat, terkadang dia sering merasa kamu tidak mencintai dia. Kalau misalnya emosi kamu lagi berlebihan nih, ya seperti tadi aku jelaskan ya, kamu orangnya moody banget menurut dia ya, yang dia ceritakan kepada temannya.
ketika kamu meluapkan emosinya sama dia gitu, dia sering overthinking teman-teman. Dan dia ceritakan kepada temannya. Mungkin dia berdiam diri di depan kamu tapi dia bercerita sama temannya. Dia mengungkapkan bahwa jangan-jangan kamu bosen gitu ya, terutama ketika kamu ya menunjukkan sikap dingin lah sama dia gitu ya, sikap yang mudah berubah gitu ya. Kamu orangnya pasangan kamu bercerita kepada temannya, kamu nih orangnya susah ditebak dari The Tower aku lihat ya. Beberapa dari kamu, pasangan kamu bercerita tentang itu gitu, susah ditebak, terkadang penuh dengan kejutan gitu ya, tanpa dia menduga-duga, tanpa dia bisa prediksi, tanpa dia ada ekspektasi berlebih sama kamu, tiba-tiba kamu tuh apa ya, bawa hadiah, tiba-tiba kamu tuh ya kamu orang yang sangat mengejutkan lah intinya. Dalam sisi yang positif maupun negatif ya. Kalau positif ya mungkin kamu dalam hal-hal yang romantis gitu ya, kamu tiba-tiba bawa barang, tiba-tiba bawa hadiah seperti itu. Cuman kalau negatif ya seperti tadi aku jelaskan, tiba-tiba kamu kelihatan marah banget, tiba-tiba kamu kelihatan terlihat tidak mencintai dia, itu yang membuat dia overthinking ya teman-teman ya. Berpikir terlalu banyak gitu ya kalau dia melihat sisi negatifnya kamu ini gitu ya. Oke, kita lihat lagi teman-teman, di sini ada Palace of Cups ya, yang diceritakan pasangan kamu tentang dirimu, atau bahkan mungkin hubungan ini ya kepada orang yang dia percaya, teman-temannya, konteksnya teman ya. Five of Swords ya. Four of Wands oke. Three of Swords. Dan ada Magician. Oke, teman-teman. Pasangan kamu ini sering sekali memanifestasikan diri kamu ya. Dari Magician di sini dia sering sekali mendoakan hubungan ini supaya awet, langgeng, sampai ke jenjang yang lebih serius bagi yang belum menikah. Atau kalau sudah menikah, semoga hubungan ini tidak bisa dipisahkan oleh manusia gitu ya. Istilahnya dia pengen tetap bersama kamu gitu ya, sampai maut memisahkan lah istilahnya seperti itu. Dia bercerita tentang harapan-harapannya dia kepada teman dekatnya dia, atau bahkan dia memanifestasikan itu semua, mendoakan itu semua kepada alam semesta. Diaminin ya teman-teman, yang positif ya teman-teman, karena soalnya aku lihat di sini pilihan satu rata-rata pasangan kamu ini bercerita tentang hal-hal yang positif. Lebih tepatnya harapan yang positif di dalam hubungan ini ya, dari Four of Wands aku lihat di sini. Ya, dia ingin hubungan yang langgeng, dia ingin hubungan yang direstui oleh pencipta gitu ya. Tidak terpisahkan oleh manusia. Seperti itulah hal-hal yang seperti itu. Dia pengen menikahi kamu, dia pengen hubungan ini ya dia pengen tetap sama kamu intinya. Dia ingin punya keluarga yang harmonis, dia pengen hubungan yang seimbang gitu ya teman-teman ya. Ya seperti itu teman-teman ya. Oke, di sini ada Palace of Cups. Ya, jelas di sini banyak sekali rasa sayang, banyak pengertian, banyak kesabaran gitu ya, terutama ketika kamu lagi dalam emosi yang tidak stabil. Dalam hal yang negatif teman-teman, emosi yang negatif gitu ya. Dalam hal emosi yang tidak stabil, kamu terlihat sangat menyebalkan menurut dia gitu ya teman-teman ya. Dia bercerita tentang itu sama temannya ya. Di sini ada Five of Swords. Ya, kadang-kadang dan ada Three of Swords. Ketika emosi kamu lagi tidak stabil, ketika kamu lagi negatif banget deh energi kamu ya, dia itu ya seperti tadi aku jelaskan teman-teman, dari Eight of Swords ya. Dia sering curhat sama temannya, kamu cinta nggak sih sama dia gitu ya. Kira-kira kenapa sih kamu bisa memperlakukan dia seperti itu? Kalau memang lagi nggak mood ya nggak usah marah-marah dong sama aku. Kamu sering bercerita tentang itu ya, tentang dirimu nih gitu ya ceritanya dia. Karena di sini ada Five of Swords dan ada Three of Swords. Dia sering sakit hati kalau kamu berkata yang cukup cukup menyakitkan untuk dia teman-teman ya. Kamu sering sekali menyakiti hatinya dia dengan sikap nggak jelas kamu ini menurut dia ya teman-teman. Dari The Tower aku lihat jelas sekali kamu orangnya sangat moody. Kalau udah bete, kalau udah nggak mood, kamu orangnya menurut dia ya cukup menyebalkan gitu ya. Jadi ya mungkin dia lebih memilih diam dan lebih memilih untuk bercerita sama temannya dia gitu ya. Tapi teman-teman, dia punya ekspektasi yang cukup indah di dalam hubungan ini, karena ada Two of Cups, ada The Sun, ada Four of Wands. Dia ingin hubungannya seimbang gitu ya. Dia ingin rasa cinta ini tetap ada
gitu ya teman-teman. Ada saling memberi, ada saling menerima, bukan hanya memberi saja, bukan hanya menerima saja, tapi mutual. Dia pengen hubungan yang mutual ini tetap langgeng gitu ya teman-teman ya, intinya ya. Oke teman-teman, sekarang kita lihat oracle-nya ya, apa yang perlu kamu ketahui dalam hubungan ini. Di sini ada bisnis ya, seperti tadi aku jelaskan ya, kamu ada yang buka bisnis bareng sama, mungkin sama pasangan kamu ya. Sama pasangan kamu, sama keluarganya gitu ya, mungkin sama keluarga kamu, mungkin sama teman-teman dekat kamu. Jelas kamu buka bisnis bareng sama orang-orang yang percaya sama kamu, begitupun sebaliknya ya teman-teman. Di sini ada calmness. Teman-teman, kalau kamu masih mencintai pasangan kamu, tolong deh sifat-sifat emosional kamu dalam hal yang negatif ya, kemarahan kamu yang nggak ada juntrungannya itu tolong dikurangi ya. Kalau kamu emosi, kamu dalam keadaan marah, kamu dalam keadaan kecewa gitu ya, kamu cerita aja sama pasangan kamu ya, dia pasti akan mendengarkan. Berusaha untuk bersikap tenang di setiap suasana ya teman-teman, kalau kamu masih mau hubungan ini baik-baik saja. Karena sejujurnya aku jelaskan teman-teman, kesabaran itu ada batasnya. Karena kita manusia toh, gitu ya. Kita bukan malaikat. Jadi secinta-cintanya pasangan kamu, kalau dia masih terus merasakan rasa kecewa dari Three of Swords dan ada Five of Swords ya, ada rasa kecewa, ada overthinking di situ terutama ketika kamu lagi marah banget gitu ya, kamu menumpahkan amarahnya sama dia gitu di dalam hubungan ini, kamu marahnya sama siapa, kamu lagi senewan sama bisnis kamu misalnya, tapi kamu tumpahkan sama dia, ya lama-lama jenuh juga ya teman-teman, secinta-cintanya pasangan kita seperti itu. Jadi di sini sarannya adalah relax, kalem gitu ya, tenangkan dirimu, bicarakan isi hatimu kepada pasanganmu, dia pasti akan mendengarkan ya teman-teman ya. Oke, kita lihat lagi ya teman-teman, apa yang perlu kamu ketahui dari hubungan ini. Dari ya, di sini adalah it is safe for you to love. Teman-teman, aman untuk kamu mencintai orang ini, karena di situ jelas ada banyak sekali kepositifan yang dia ceritakan kepada temannya ya, teman-teman ya. Meskipun di situ ada gairah, otomatis ada cinta juga. Dia berbicara tentang hal-hal yang positif tentang kamu, meskipun kadang-kadang dia merasa sangat kecewa dengan sikap kamu yang sedikit emosional gitu ya, mudah marah gitu ya, mudah terpancing emosimu ya teman-teman. Di sini ada wedding. Ya, ini harapan dia. Ya, teman-teman ya. Di sini ada yang memang berjodoh. Ya, hubungan kamu akan long last. Ya, bagi yang sudah menikah, hubungan kamu akan awet-awet saja gitu ya, karena dia juga berharap seperti itu ya, harapan dia seperti itu. Oke. Saran aku sih nggak berlebihan sih teman-teman ya, sedikit kurangi emosi kamu lah, terutama ketika kamu dalam keadaan emosi, marah gitu ya, jangan ditumpahkan sama dia ya teman-teman ya, seperti tadi aku jelaskan di awal ya, jangan ditumpahkan sama dia gitu. Lebih baik kamu curhat sama dia, lebih baik kamu cerita sama dia ya teman-teman ya. Di sini ada energi Taurus, Capricorn dan Virgo, ada Leo, Sagittarius dan Aries ya, ada Gemini, Libra dan Aquarius ya guys. Oke, baik-baik saja ya hubungannya ya, karena pasangan kamu mencintai kamu. Dia banyak sekali cerita positif kepada temannya, meskipun ada beberapa yang negatif gitu ya, terutama ketika dia lagi merasa kecewa sama kamu dengan sikap kamu yang mudah marah itu ya teman-teman ya, dan tidak terduga itu. Tidak terduga dalam hal negatif ya. Kalau dalam hal positif ya terlihat sangat romantis gitu ya, tiba-tiba bawa hadiah, tiba-tiba datang gitu. Tapi kalau sudah hal yang negatif, jauh-jauhin ya guys, kalau kamu masih mau hubungan ini baik-baik saja. Oke, bahagia selalu ya, bye-bye. Hai, yang memilih pilihan kedua, kita lihat energi kamu, karakteristik kamu, sifat-sifat kamu, apapun yang ada di dalam diri kamu ya teman-teman ya. Kamu tinggal sesuaikan saja situasi dan kondisinya dengan dirimu sendiri, baik kamu divine feminine maupun maskulin, kamu laki-laki maupun perempuan, kamu sudah menikah maupun belum. Tinggal sesuaikan semuanya dengan keadaan dirimu sendiri. Kalau memang nanti energi kamu tidak terbaca, ya kemungkinan tidak cocok ya teman-teman. Bacaannya nanti tidak akan resonate. Jadi ya jangan dipaksakan ya. Kalau memang gak cocok, ya harap maklum gitu ya teman-teman. Jangan terlalu dibawa perasaan, jangan marah-marah, jangan kecewa. Harap bijak dan dewasa dalam menyikapi setiap tebaran kartunya yang akan aku bacakan berdasarkan intuisiku secara acak ataupun random. Ya, kamu tinggal sesuaikan saja semuanya dengan dirimu sendiri. Ambil positifnya, dibuang negatifnya ya guys. Kalau nggak cocok ya berarti ya bacaannya belum untuk kamu, temanya seperti itu, dan aku belum bisa menarik energi kamu. Sesimpel itu. Oke? Pilihan kedua, Ten of Swords. Oke, aku akan bacakan apa adanya ya.
nggak ada yang aku tutup-tutupi, nggak ada yang aku lebih-lebihin. Oke. Ten of Swords dari ada Six of Cups ya, dan ada Seven of Pentacles. Oke, teman-teman, di sini secara random aku lihat ada beberapa dari kamu yang sudah berbaikan dengan seseorang dari masa lalu kamu yang sangat-sangat menyakiti kamu. Pernah sangat menyakiti kamu dari Ten of Swords. Entah itu dalam hal cinta, entah itu dalam hal karir kamu. Ya, di sini ada hubungannya dengan rekan bisnis kamu atau memang di dunia pertemanan kamu, ya teman-teman ya. Di sini juga ada rekonsiliasi dengan seseorang dari masa lalu kamu, teman kecil kamu, atau kamu berhubungan dengan mantan kamu. Ya, bagi kamu yang menonton videoku, yang memilih pilihan kedua, kamu ada yang berhubungan dengan mantan saat ini ya. Ya, mantanmu ini yang saat ini berhubungan sama kamu jelas ya, pernah sangat menyakiti kamu, pernah sangat mengkhianati kamu. Pengkhianatan itu belum tentu dengan lawan jenis, bisa saja ketidakjujuran dalam hal ekonomi, pekerjaan, keluarga, apapun itu ya. Pokoknya kalian pernah berpisah karena hal-hal yang sangat menyakitkan, terutama dari energi kamu ya, dari sisi kamu sangat merasa tersakiti. Tapi saat ini kamu berbaikan kembali dengan orang ini, dia meminta maaf, ada komitmen di situ ya teman-teman, komitmen untuk menjalin hubungan lagi. Saat ini kamu berhubungan dengan mantan kamu, entah kamu sudah menikah maupun belum gitu ya. Kalian berdua lah ya gitu, karena namanya manusia tidak ada yang sempurna. Mungkin kamu punya sisi negatif, dia pun seperti itu, dan di sini ada komitmen ya untuk menjalin hubungan kembali, untuk berbaikan. Kalaupun tidak ada hubungan asmara lagi, tapi setidaknya hubungan kamu dengan orang yang sangat menyakiti kamu ini ya sudah berbaikan lah, sudah saling memahami, sudah memaafkan kejadian yang terjadi di masa lalu. Dia memaafkan kamu dan kamu pun memaafkan dia, seperti itu. Ada pertemanan kembali ya, bahkan dia memberikan kamu sesuatu ketika dia meminta maaf sama kamu, mungkin sebagai bukti kesungguh-sungguhannya dia meminta maaf gitu ya, penyesalannya dia gitu ya teman-teman. Di sini ada teman kerja kamu, rekan bisnis kamu yang mungkin pernah mengkhianati kamu, mengecewakan kamu. Akhirnya dia punya itikat baik untuk meminta maaf ya tentang kecurangan yang dia pernah lakukan gitu ya. Ya intinya hubungan kamu dengan orang dari masa lalu kamu ini baik-baik saja sampai saat ini gitu ya teman-teman. Meskipun kejadian di masa lalu itu ya sangat menyakitkan, aku lihat dari Ten of Swords di sini ya teman-teman ya. Tapi karena kedewasaan yang kamu miliki, kedewasaan yang dimiliki oleh orang ini gitu ya, akhirnya hubungan kalian baik-baik saja sih sampai sejauh ini. Beberapa dari kamu sedang menjalani suatu pekerjaan, entah itu kamu seorang karyawan ya, atau kamu seorang businesswoman, intinya kamu wira swasta. Kamu sedang menunggu hasil dari pekerjaan kamu selama ini, hasil kerja keras kamu selama ini. Kamu di sini aku lihat karakteristik kamu cukup legowo ya, cukup punya hati yang cukup besar gitu ya. Kamu tipikal orang yang punya hati cukup besar, meskipun banyak sekali yang mengkhianati kamu dari pasangan, dari pergaulan, dari pertemanan gitu ya. Tapi kamu cukup berbesar hati untuk memaafkan mereka ya. Kamu tipikal orang yang sangat sabar, terutama dalam hal karir ya. Kamu sangat sabar, kamu pekerja keras gitu ya. Di balik masa lalu kamu yang kelam, masa lalu kamu yang cukup menyakitkan, yang disebabkan oleh orang lain gitu ya, kamu punya sisi yang cukup positif ya. Kamu legowo orangnya, punya hati yang besar gitu ya. Dan kamu orang yang sangat dewasa. Kamu orang yang sangat dewasa, kamu orang yang sangat sabar gitu ya teman-teman, menghadapi setiap kekecewaan yang ada di dalam hidupmu, yang terutama disebabkan oleh orang lain ya, seperti itu. Oke, pilihan kedua. Kita lihat lagi. Kita lihat lagi apa sih yang diceritakan pasangan kamu kepada teman mereka ya, kepada temannya. Tentu saja teman yang mereka percaya ya, tentu saja gitu, sahabat atau teman dekat atau cukup lama gitu ya pertemanannya, seperti itu. Page of Wands, cerita dia kepada temannya tentang dirimu atau bahkan mungkin hubungan ini. Ace of Wands, oke. Aku yakin yang menonton videoku ini kamu sudah
dewasa semua ya, secara usia, secara pembawaan, secara jiwa gitu ya teman-teman. Harap bijak dan bersikap dewasa ya. Ada The Chariot, ada Four of Wands, ada yang sudah menikah di sini ya, dan ada Three of Cups. Oke, yang dia ceritakan kepada temannya tentang dirimu dan hubungan ini mungkin ya. Page of Wands, kamu orang yang sangat, menurut dia ya, menurut pasanganmu ini dia mengagumi sisi childishnya kamu. Sisi childish, kekanak-kanakan itu seperti humoris, seperti tidak punya masalah gitu ya. Kamu pembawaannya ceria, kamu mudah dekat dengan orang lain. Banyak sekali yang suka berteman dengan kamu ya. Dari Three of Cups aku lihat juga kamu banyak temannya gitu ya. Bahkan dia pernah merasa cemburu dengan teman-teman kamu, karena kamu secara fisik juga kamu sangat menarik. Dari Ace of Wands aku lihat ya teman-teman ya. Kamu punya, ya di mata lawan jenis kamu sangat menarik ya teman-teman. Dan kadang-kadang pasangan kamu ini merasa jealous merasa ya cemburu lah dengan mereka yang ada di sekitar kamu gitu ya. Pengennya kamu menjadi miliknya dia seutuhnya gitu ya teman-teman. Tapi namanya kita bersosialisasi kan nggak mungkin. Dia sangat menyadari ya, pasangan kamu sangat menyadari tidak bisa membatasi pergaulan kamu, karena kamu tipikal orang yang mudah bergaul, banyak temannya ya. Kamu orang yang sangat humoris, tidak pernah kekurangan bahan pembicaraan, termaksud ketika kamu bersama dengan pasangan kamu ini ya, nggak pernah kehilangan bahan pembicaraan. Pokoknya tiba-tiba habis saja waktunya gitu ya. Kalau kamu sudah berkeluarga gitu, berumah tangga sama pasangan kamu nih, kamu banyak ngobrol, kamu menghabiskan waktu berdua, terutama ketika anak-anak kamu sudah tidur, tiba-tiba sudah waktunya tidur kembali kamu sama dengan pasanganmu gitu ya. Kalau kamu belum menikah ya seperti itu ya, pertemuan kalian kayaknya baru aja nih, tiba-tiba kok harus berpisah, kayak gitulah ya. Serasa kurang aja waktu berduaan gitu ya, seolah-olah seperti itu, karena kamu orang yang mudah diajak bicara ya, nyambung gitu ya. Dari Page of Wands dan ada Three of Cups, kamu pembawaannya enjoy gitu ya. Ya kadang-kadang sedikit menyebalkan menurut dia ya, karena namanya sifat childish itu kan ada manjanya, ada kadang-kadang nggak bisa diajak serius, bercanda aja bawaannya gitu ya. Seperti itu dia cerita itu sama teman dekatnya tentang dirimu ya. Ini bisa saja pujian, bisa saja kritikan ya, cuman dia nggak berani ngeritik kamu gitu kali ya teman-teman. Dari Ace of Wands ya, dia sangat tertarik dengan penampilan fisik kamu, karena aku lihat di sini kelihatan banget kamu di mata lawan jenis, kamu di mata teman-teman kamu sosok yang sangat menarik, baik secara fisik maupun pembawaan kamu gitu ya teman-teman ya. Dari The Chariot dan ada Ace of Wands, kamu dinilai sangat orang yang sangat pekerja keras ya. Dia sangat mengagumi kamu nih teman-teman. Dia sering mengungkapkan ini sama teman dekatnya gitu ya, sama sahabatnya, bahwa dia sangat mengagumi kamu. Kamu memang senang sekali sih barang-barang mewah. Dari The Chariot ya, aku lihat di sini kamu kalau bepergian, misalnya berlibur, makan, jalan-jalan sama keluargamu, sama anakmu, sama dia, sama pasanganmu nih gitu, senangnya tuh ke wilayah-wilayah yang ya eksklusif ya. Kamu suka barang-barang mewah, barang-barang branded, tapi dia sangat memahami hal itu. Karena apa? Pasangan kamu ini sangat menyadari bahwa kamu ini pekerja keras. Kamu punya kesuksesan atas karirmu, atas kemandirianmu selama ini, kerja keras kamu selama ini, dan kamu wajar untuk mendapatkan hal-hal yang kamu inginkan, meskipun itu ya cukup mahal ya di mata pasanganmu ini ya. Dari The Chariot gitu ya. Tapi ya dia sangat mengerti itu ya, karena di sini ada Four of Wands. Dia sangat punya pengertian yang cukup banyak untuk kamu ya. Dia melihat kamu suka hal-hal yang bersifatnya kemewahan, tapi dia mewajarkan hal itu gitu ya teman-teman ya. Dari Four of Wands di sini dia sering bercerita bahwa dia ingin hubungan ini langgeng, baik kamu sudah menikah maupun belum. Kalau kamu belum menikah, dia pengen next step sama kamu ya, pengen hubungan ini ke jenjang yang jauh lebih serius, mungkin pertunangan atau bahkan menikah. Kalau misalnya kamu sudah menikah dengan pasanganmu ini, dia pengen long last ya, sampai maut memisahkan, mungkin seperti itu ya istilahnya gitu ya teman-teman ya. Dari Four of Wands intinya dia merasakan keseimbangan berada di hubungan ini
di hubungan percintaan ini bersama kamu. Seimbang gitu ya, sisi romantisnya, sisi negatifnya, sisi positifnya, dan saling melengkapi. Ya, meskipun namanya manusia ada sisi positif dan negatif lah teman-teman ya. Seperti itu, dia sangat memahami kenegatifan kamu, dia pun menyadari bahwa kamu menerima kenegatifannya dia. Masa lalunya dia mungkin, sifat-sifat negatifnya dia mungkin, dia merasa hubungan ini sangat seimbang. Ada menerima, ada memberi, seperti itu ya, tidak berat sebelah istilahnya seperti itu. Dia bahagia di dalam hubungan ini ya teman-teman ya. Ya, pasangan kamu dari The Chariot aku lihat menganggap kamu nih orang yang sangat aktif ya, nggak bisa diem gitu ya. Kamu pekerja keras tadi seperti aku sudah jelaskan di awal ya, secara energi juga kamu pekerja keras, kamu tipikal orang sabar juga gitu ya. Dari The Chariot aku lihat ya, kamu orang yang sangat aktif, kamu nggak bisa diem, kamu nyari terus pekerjaan gitu ya. Kamu nggak bisa dibuat istirahat sebentar aja gitu ya. Kamu punya banyak hobi, ya istilahnya sulit sekali pasangan kamu ini untuk menasehati kamu istirahat sebentar kayak atau gimana gitu, sulit. Kamu tipikal orang yang agak sulit untuk dikasih tahu dari Ace of Wands ya. Kamu menurut pasangan kamu nih, dia sering curhat sama temannya, agak sulit untuk kasih tahu kamu gitu ya. Padahal dia mengkhawatirkan kamu gitulah ya teman-teman, karena kamu, aku lihat secara energi kamu juga punya keegoisan ya, keras kepala, egois gitu ya. Oke, ada di Empress. Dia pengen kamu menjadi orang tua dari anak-anaknya, atau bahkan kamu sudah menjadi orang tua ya kalau kamu sudah menikah dengan pasanganmu ini. Kamu tipikal orang yang intuisinya cukup tajam, kamu mengerti tentang spiritualisme dan supranatural sedikit gitu ya, dan pasangan kamu mengetahui hal itu. Dia sering mengungkapkan hal itu, kekaguman mungkin, atau sekedar cerita gitu sama teman dekatnya gitu ya, tentang kelebihan kamu yang ini. Intuisi kamu cukup tajam, kemampuan kamu dalam hal spiritual dan supranatural ya teman-teman ya, dari The Empress. Kamu orang yang sangat dewasa, kamu sebagai orang tua cukup ya bukan sebagai orang tua saja ya, tapi kamu sama pasangan kamu ini cukup ngemong, punya jiwa ngemong gitu ya. Pembawaannya ngemong, kok jiwa sih, pembawaan kamu ngemong ya. Kamu ada sisi childishnya kamu kadang-kadang gitu, dan dia cukup kesel ya dengan sifat manja kamu kalau childishnya kamu, kekanak-kanakan kamu ini lagi nongol gitu ya. Tapi kamu punya pembawaan yang cukup dewasa di mata dia. Kalau kamu tahu waktu lah istilahnya, dari Four of Wands ya. Kamu sisi kanak-kanakan kamu dengan sisi dewasa kamu ini cukup seimbang menurut dia ya, yang dia ceritakan kepada temannya ini gitu ya. Jadi nggak melulu childish, tapi kamu juga ada sisi dewasanya gitu ya teman-teman. Dia pengen punya anak sama kamu, dia pengen berkeluarga sama kamu, dia sangat mengagumi bagaimana cara kamu mendidik anak-anak kamu kalau kamu sudah menikah sama pasangan kamu ini ya. Kedewasaan kamu dia sangat mengaguminya teman-teman ya. Page of Swords, oke. Five of Wands, oke. Ten of Wands, dan ada Five of Cups. Oke. Teman-teman, seperti tadi aku jelaskan ya, tidak ada hubungan yang lancar-lancar saja, meskipun di situ banyak cinta, meskipun di situ banyak pengertian ya. Namanya manusia, ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Begitupun kamu yang dia ceritakan sama temennya ya. Dari Page of Swords di sini, dia sering cerita sama temannya bahwa kamu memang orang yang sangat pintar. Ya, kamu pintar, kamu logika kamu jalan, kamu orang yang sangat realistis, kamu mengerti tentang spiritual dan supranatural, kamu intuitif gitu ya. Intuisi kamu sangat tajam, bahkan dia mungkin sering meminta saran sama kamu ya. Berdasarkan intuisi kamu ini ya, dia sering meminta saran nih pasangan kamu. Tapi kadang-kadang kamu orangnya suka menjengkelkan. Dari Page of Swords dan ada Five of Wands ya. Kamu orang yang sangat perfeksionis, aku lihat dari Ten of Wands teman-teman. Dan itu yang mungkin membuat kamu dengan pasangan kamu ini sering berkonflik, berbeda pendapat. Kamu orang yang sangat straight to the forward. Kamu orang yang nggak suka bertele-tele. Kamu suka, kamu bilang suka. Kamu nggak suka, kamu bilang nggak suka gitu. Bahkan kadang-kadang kamu seperti terlihat tidak memperdulikan perasaan orang lain, termasuk pasanganmu ini. Kalau kamu sudah mengungkapkan sesuatu, isi hatimu, isi kepalamu seperti itu ya. Jadi itu yang membuat kamu sering berkonflik ya guys. Dari Five of Wands. Bukan hanya sama pasangan kamu, kelihatan ya. Bukan hanya sama pasangan kamu, bahkan sama orang lain. Di lingkungan kerja kamu, pergaulan kamu, keluarga kamu ya, orang tua kamu, adik kakak kamu. Kamu sering punya konflik karena keegoisan kamu ini, karena sifat perfeksionis kamu ini dari Ten of Wands.
Dalam hal pekerjaan, kamu juga perfeksionis sekali, kamu tidak percaya dengan hasil kerja orang lain, kamu merasa diri kamu mampu untuk melakukan segala hal sendiri. Menurut kamu segala hal itu baru sempurna kalau kamu yang mengerjakan, meskipun kadang-kadang kamu merasa lelah ya, kamu sering nggak bisa tidur, terserang penyakit gitu, sakit kepala gitu ya, karena kamu minim beristirahat. Ya guys, kamu minim beristirahat di sini, apalagi kalau kamu lagi sibuk-sibuknya. Ya seperti tadi aku jelaskan, pasangan kamu ini cenderung sulit untuk kasih kamu saran, sulit kasih tahu kamu lah kalau kamu lagi ada maunya, ya. Kalau kamu lagi fokus dengan sesuatu gitu ya, ya kan, kamu orang yang nggak bisa memberi tanggung jawab kepada orang lain. Kamu memang pekerja keras ya, kamu orang yang bertanggung jawab terhadap segala hal gitu ya, tapi cenderung perfeksionis, apapun mau kamu kerjakan. Kamu nggak mau bagi-bagi sama orang lain, termasuk sama pasangan kamu ini ya. Makanya kamu sering sekali merasa sakit kepala, mengeluh gitu ya, ya karena kelakuan kamu sendiri gitu ya, menurut pasangan kamu ini. Jadi ya sisi positif dan negatif ya teman-teman ya. Dia sering kesel aja gitu pembawaannya ya. Bawaannya tuh sama kamu nih, kalau misalnya ego kamu lagi muncul ya, dia suka kesel gitu ya. Dia tumpahkan lah, dia ceritakan itu sama temannya dia gitu ya, karena menurut dia kamu orangnya nggak mau ngalah. Kalau misalnya nih kamu dikasih saran sama dia gitu, dia keluarkan unek-uneknya sama kamu gitu, tapi kamu orang yang defensif banget, nggak mau ngalah gitu, itu yang membuat dia suka kesel sendiri, suka konflik ya kamu sama pasangan kamu ini ya, cenderung kesel dia sama kamu kalau kamu lagi perfeksionisnya kamu ini lagi muncul gitu ya teman-teman ya, kamu suka menyakiti hati dia secara kamu tidak sadari atau sadari ya, karena kamu ya orang yang sangat frontal ya, dari Page of Swords, Five of Wands, Ten of Wands gitu, orang yang sangat frontal. Kadang-kadang suka nggak mikirin perasaan orang lain kalau memang lagi berkata-kata gitu ya, kalau lagi berucap gitu ya. Dari Five of Cups ya, kamu mungkin punya masa lalu yang kurang mengenakan secara energi tadi aku lihat ya, mungkin bersama dia, karena beberapa dari kamu berhubungan dengan mantan kamu ya, mungkin dia bercerita itu sama teman dekatnya, sama sahabatnya, dia mungkin cerita bahwa dia pernah mengecewakan kamu di masa lalu, akhirnya kalian balikan lagi, ada komitmen di situ untuk menjadi orang dan pribadi yang lebih positif lagi demi kamu, demi hubungan ini, seperti itu ya. Dia menceritakan bahwa hubungan kalian ini, terutama bagi kamu yang berhubungan sama mantan ya, bahwa hubungan kalian ini pernah dilandasi dengan kegagalan terlebih dahulu gitu ya, mungkin pengkhianatan, mungkin perpisahan untuk sementara, seperti itu ya teman-teman ya. Di sini ada energi fire sign Leo, Sagittarius dan Aries, ada energi Cancer, Pisces dan Scorpio, ada apa ini, ada apa lagi, oh ya oke, Gemini, Libra dan Aquarius, ada Taurus, Virgo dan Capricorn ya, energi zodiak kamu atau energi zodiaknya pasangan kamu ini. Oke, kita cari tahu lagi intuition ya, kamu sangat intuitif ya teman-teman. Pasangan kamu sangat menyadari itu, kamu sangat intuitif, kamu jarang sekali orang bisa membohongi kamu, termasuk pasangan kamu ini ya, jarang sekali dia mau bersikap nggak jujur sama kamu nih, jarang sekali berhasil gitu intinya ya, karena kamu intuisinya tajam ya. Oke, passion ya. Oke, di sini ada cinta dan gairah ya, love dan lust ya, hubungan dewasa, kamu mengerti maksud aku ya. Oke, attraction dia sangat mengagumi kamu secara fisik, jujur ya guys, ada kekaguman dia sama dirimu ini secara fisik, karena memang secara energi tadi sudah aku jelaskan bahwa kamu memang secara fisik ini mudah menarik lawan jenis, mudah menarik perhatian lawan jenis ya. Dia kadang-kadang merasa jealous sama orang-orang di sekeliling kamu, terutama lawan jenis yang menyukai kamu, mengagumi kamu ya teman-teman. Dia mengagumi kamu secara fisik. Oke, ada unrequited love. Oke teman-teman, kalau misalnya ego kamu lagi muncul, kalau kamu lagi defensif banget ya, kalau kamu lagi banyak konflik sama pasanganmu ini karena keegoisan kamu, karena keperfeksionisan kamu, dia merasa tidak dicintai teman-teman. Dia merasa tidak dicintai karena kamu orangnya sangat frontal ya teman-teman ya. Jadi
Kalau memang kamu mau hubungan ini baik-baik saja, kalau kamu juga mencintai pasangan kamu maksudnya, ya dikurang-kurangi egonya teman-teman ya. Karena kesabaran itu ada batasnya. Meskipun dia sangat mencintai kamu, kamu pun sebenarnya seperti itu. Tapi namanya manusia, kita punya kesabaran. Ya teman-teman, kita hanya sebagai manusia biasa. Jadi kalau kamu masih mencintai pasangan kamu, apapun jenis hubungan kalian ya dikurangilah egonya teman-teman ya, karena dia sangat menyayangi kamu. Sampai detik ini dia bisa menerima semua kekurangan kamu. Sampai detik ini dia bisa menerima masa lalu kamu ya teman-teman. Tapi kalau kamu terus-terusan ego yang kamu kedepankan, egomu ya teman-teman ya, mungkin kamu akan sering berkonflik sama dia seperti itu ya teman-teman. Tadi energi zodiaknya sudah aku sebutkan, belum tentu itu energi zodiak kamu ya. Belum tentu itu zodiak kamu, bisa saja hanya energi yang kamu bawa bersama pasanganmu. Oke teman-teman, semoga cocok ya. Sampai jumpa.